Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tanggalan. Bagaimana kisahnya Umar menentukan tanggalan? Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah pada tahun sekitar 16 Hijriah atau 17 Hijriah atau 18 Hijriah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi suatu kejadian, yaitu ada seorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan sambil membawa sak semacam bukti, ya, semacam bukti, surat bukti, ya. Ada orang yang harusnya bayar utang belum bayar-bayar. Padahal sudah tertulis dalam surat tersebut dia harus bayar bulan Sya'ban. Sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban dan sekarang sudah lewat tapi dia belum bayar-bayar. Maka dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bertanya, ini dalam surat perjanjian ini, Sya'ban yang mana dia harus bayar? Apakah Sya'ban bulan ini, tahun ini, ataukah Sya'ban tahun yang lalu, atau Sya'ban tahun depan? Enggak ada tahunnya, cuma ada bulan apa? Sya'ban. Ya. Karena orang-orang Arab dahulu mereka mengetahui bulan, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mereka sudah tahu sejak zaman jahiliyah mereka tahu. Tapi mereka tidak ada tahun keberapa, tahun keberapa, enggak ada. Makanya mereka kalau membuat penanggalan mereka bilang, mereka kaitkan dengan peristiwa tertentu. Seperti Nabi SAW dilahirkan amal fil. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan si fulan lahir 2 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah. Si fulan lahir 5 tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Mereka belum ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, enggak ada. Yang ada adalah orang-orang Romawi dan orang Persia. Mereka sudah punya tahun penanggalan. Gara-gara kasus ini, maka Umar mengumpulkan para sahabat. Kita harus bikin tahun, kalau enggak nanti bingung, ya. Sya'ban jatuh tempo. Sya'ban yang mana? Di sini enggak tertulis. Sya'ban tahun lalu kah, tahun sekarang kah, atau tahun depan? Maka Umar pun berdiskusi. Sebagian mereka berkata, sudahlah kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi. Ya, dan orang-orang Romawi mereka membuat tanggalan tahun dengan kerajaannya Iskandar bin Philips Al-Makedoni. Apa bahasa Inggrisnya Iskandar? Alexander kan? Alexander bin Philips, ya. Mereka mulai tanggalan dengan Alexander bin Philips. Umar bilang enggak. Sebagian lagi, bagaimana kalau kita ikuti tahunnya orang-orang Persia? Ya. Orang-orang Persia juga sama, mereka membuat tahun sesuai dengan raja mereka. Umar juga tidak setuju. Sebagian sahabat lagi memberi ide, bagaimana kalau kita memulai tanggalan dengan tahun lahirnya Nabi SAW di tahun pertama? Sebagian lagi mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun di mana Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Sebagian lagi berkata bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan tidak, kita tentukan tahun pertama Islam, tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah mereka berdiskusi, Umar mengatakan kita menjadikan tahun pertama tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala waktu mengomentari kisah ini, ya, beliau berkata, apa hikmahnya? Kenapa tidak dijadikan tahun lahirnya Nabi sebagai tahun pertama Islam, atau tahun wafatnya Nabi sebagai tahun wafatnya Islam? Ya. Ibnu Hajar berkata, "Li'anna al-maulida wal mab'ats la yakhlu wahidun minhuma minan niza' fi ta'yin sana." Karena, ya, kenapa tidak tahun pas wafat atau lahir atau Nabi diutus menjadi seorang Rasul? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena lahirnya Nabi tahun keberapa dan diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi, itu selalu ada khilaf, tidak jelas. Kapan lahirnya Nabi ada khilaf dengan para ulama. Kapan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul juga khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kemudian juga adapun wafat, Nabi wafat semua orang sepakat, tidak ada yang khilaf. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Tetapi kalau dijadikan tahun wafatnya Nabi sebagai hari tanggalan ke Islam, maka ini akan menimbulkan orang-orang akan terus bersedih, ya, dan dikhawatirkan terjadi apa yang terjadi. Akhirnya yang tertinggal cuma tahun hijrah, Oleh karenanya Umar dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan disepakati oleh para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Islam. Dan benar, hijrah Nabi ini luar biasa. Dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju kota Madinah, maka terjadilah perubahan luar biasa, ya. Para sahabat yang tadinya ditindas, diintimidasi di kota Mekah, akhirnya mereka selamat.
Akhirnya Islam yang dulunya tidak punya negara, akhirnya muncullah negara baru, negara Islam yang bakalan menguasai banyak dari tempat-tempat di dunia ini, bahkan menghancurkan Romawi dan Persia di zaman para sahabat dahulu. Dengan hijrah ya, maka berdirilah masjid-masjid ya, Masjid Quba, Masjid Nabawi ya, dan tersebarlah cahaya Islam ke penjuru alam semesta. Oleh karenanya dengan hijrah para sahabat pergi dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, maka pantaslah tahun hijrahnya Nabi dijadikan tahun pertama dalam Islam.